Kita kembali dalam kasusnya Peggy Setiawan kuli bangunan yang sudah dibebaskan saat pra peradilan ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah EF, di mana ketika Kang Deddy ke rumahnya EF, katanya bapaknya EF ada di Polda. Nah, EF ini yang membuat Peggy Setiawan kuli bangunan menjadi tersangka karena penglihatan EF, mata elangnya EF dan lain sebagainya. Yang ingin saya prediksi di sini, untuk apa EF di Polda? Kalau kita merujuk dari pernyataan keluarganya EF ya, untuk apa EF di Polda ini? Apa keperluannya? Untuk apa? Power, karena adanya proses hukum. Power ini kekuatan yang menyambar geder itu ya. Jadi ini power, kekuatan yang nggak kaleng-kaleng. Apalagi Peggy Setiawan kuli bangunan kan sudah dibebaskan karena omongannya EF yang sudah membuat Peggy Setiawan kuli bangunan dijadikan tersangka. Dan di sini EF ini ke Polda ada kaitannya dengan petir ini. Proses hukum yang bisa menyambar dia, kan bisa dijerat dengan keterangan palsu EF ini ya. Jadi kenapa ke Polda terkait proses hukum? Ada ebb and flow, naik turun posisinya, kondisinya. Jadi teman-teman, dua kartu ini melambangkan bahwa EF saat ini sedang genting posisinya, sedang bahaya posisinya. Karena keterangannya yang bisa diduga memberikan keterangan palsu. Nah, di sini EF bisa terjerat hukum. Makanya di sini ada simbol power, kekuatan yang bisa menyambar dirinya, dan posisinya saat ini sedang tidak aman, naik turun. Selanjutnya, bagaimana situasi dan kondisi EF saat ini? Kondisi kejiwaannya, bagaimana kondisi kejiwaannya? Promos teman-teman, ada new moon. Nah, new moon, moon itu rahasia, kekhawatiran, kegelisahan juga. Kemudian promos itu berjanjian. Adanya sebuah kesepakatan dikarenakan situasinya yang mengkhawatirkan atau rahasia yang bisa terungkap. Jadi yang saat ini yang tidak diketahui keberadaannya adalah Pak RT, EF juga ya. Jadi sebenarnya perlu orang-orang ini keberadaannya diketahui, di mana rimbanya. Kenapa mesti di Polda? Apakah mereka diselamatkan atau mereka diamankan atau bagaimana? Karena di sini ada promos loh ya. Ada kesepakatan nantinya terkait dari sebuah rahasia, sebuah situasi dan kondisi. Nah, kesepakatan apakah ini? Tapi kita juga nggak tahu apakah di Polda beneran ataukah di sebuah tempat. Pastinya karena di sini kan masih simpang siur beritanya ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan sebuah kesepakatan nantinya. Selanjutnya, bagaimanakah jiwamu saat ini? Ada santuari, ternyata ada perlindungan di sini. Santuari itu artinya suaka. Suaka itu perlindungan dari institusi yang memiliki kewenangan ya, itu ada suaka. Jadi diberi sebuah perlindungan di sini. Mengapa diberi perlindungan? Karena sinergi, agar ada kesesuaian. Nah, kesesuaian apa ini? Kesesuaian untuk alur ceritanya mungkin, atau digodok dulu mungkin, di briefing dulu mungkin. Nah, ya, dari kelima kartu ini, kondisi nasib
sangat-sangat riskan sekali terkait dengan jeratan hukum. Naik turun posisinya saat ini antara atau tidak ada kepastian yang bisa membuat dia hidup tenang. Nah, di sini kenapa dia di tempat itu, dikarenakan ada semacam kesepakatan. Nah, kesepakatan ini ada kaitannya dengan melindungi dia yang agar bisa sinergi nanti, misalnya keterangannya dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kenapa bisa seperti itu? Kalau memang sudah ada yang melaporkan, misalnya dilaporkan sebagai memberi keterangan palsu, kenapa di sini ada kesepakatan, ada perlindungan agar semuanya bisa sinergi. Nah, mengapakah seperti itu? Kita gali lagi ya. Penasaran soalnya? Kita gali lagi. Sinergi yang seperti apakah yang dimaksud di sini? Sinergi dengan alur ceritanya kah? Atau bagaimanakah? Ada miracle. Semoga dari yang sudah sangat posisinya terpojok ini, semoga ada miracle, keajaiban. Nah teman-teman, Pak Rudiana, kemudian Pak RT saat ini kondisinya atau raganya di manakah masih belum kita ketahui. Saya baca beritanya ada yang berusaha mencari tahu di Polsek, katanya ada tugas khusus, tugas luar dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa ditemui. Kenapa bisa begitu? Apakah Pak RT, dan Pak Rudiana ini mengetahui sesuatu terkait masalah ini? Andai kata mengetahui sesuatu, andai kata mereka terlibat, kenapa mesti dilindungi? Apakah dari Pak Rudiana di atas-atasnya ini ada yang ikut nimbrung terkait kasus ini? Ya, Pak Rudiana ini pangkatnya kan bisa dikatakan masih apa ya, saya nggak tahu pangkatnya, cuman kan masih nggak begitu tinggi ya. Nggak begitu tinggi, di atas-atasnya kan masih ada. Mengapa atas-atasnya ini mau mengorbankan diri melindungi Pak Rudiana? Ya tentunya ada sesuatu pastinya. Ya kan, logika kita kan seperti itu ya toh. Selanjutnya, kreasi-kreasi usaha-usaha. Jadi berharap ada keajaiban di sini berkat usaha-usahanya. Usaha-usahamu ini usaha yang seperti apakah? Passion, usaha-usaha yang semangat. Di sini ada dua orang yang satunya memberikan pelayanan pada seseorang yang tua, yang artinya mereka ini berusaha untuk memberikan sesuatu yang agar nantinya bisa ada keajaiban di mana mereka tidak sampai kejebur dalam kasus ini kayak gitu. Usaha-usahanya seperti itu. Tapi bisakah di sini mereka tidak kejebur? Karena sebenarnya kita juga tahu kalau mereka ini karena keterangan Pak RT pada akhirnya ada 8 orang yang jadi terpidana. Karena keterangan pada akhirnya Peggy Kuli Bangunan menjadi tersangka. Karena keterangan Pak Rudiana, bukan keterangan ya, karena Pak Rudiana yang dia membisu pada akhirnya juga tercurigai dan lain sebagainya. Apakah mereka pada akhirnya bisa lolos dari jerat hukum? Ini global loh ya, karena ada 3 orang. Apakah bisa kena jerat hukum? Respondensi, ada kecapean, kelelahan, bisa nantinya bisa kejerat ini. Karena saat ini sebenarnya walaupun mereka ada perlindungan agar ceritanya bisa sinergi, agar ada keajaiban dengan kreasi-kreasinya biar tidak terjerat di kasus ini, tapi sebenarnya mereka udah capek, lelah. Kemudian gosip-gosip terkait dari berita-berita yang sedang berkembang, terkait juga akan menentukan nasib mereka ke depannya. Waduh, jadi nasib mereka tidak baik-baik saja untuk ke depannya ya. Nah teman-teman, dalam kasus ini memang sangat-sangat luar biasa dramanya. Kita orang awam pun juga bisa bisa geleng-geleng kepala terkait penanganan kasus ini.
Kenapa bisa seperti ini? Hanya berdasarkan dari kesurupan Linda, kemudian diberikan kepada Pak Rudiana, yang pada akhirnya keterangan Pak RT, tertangkaplah 7 orang itu. Nah, sangat luar biasa. Menangkap orang berdasarkan pengakuan, menjadikan 8 orang ini terpidana karena hanya berdasarkan keterangan. Buktinya mana, alat yang dipakai mana, dan lain sebagainya nggak ada. Cuman bukti dari keterangan dari orang-orang tersebut. Nah, mereka ini sepertinya menjadi kayak pelaku sesungguhnya ditukar dengan kepala mereka. Jadi mereka ini adalah sebagai pengganti dari pelaku sesungguhnya. Nah, pelaku sesungguhnya ini siapakah? Nah, tentunya yang tahu ini ya mungkin Pak Rudiana, mungkin EF dan lain sebagainya. Karena mereka berkecimpung di kasus ini. Jadi dalami saja dari Pak Rudiana, EF dan Pak RT, serta Linda juga, serta Melmel dan lainnya yang tahu terkait kasus ini, dalami. Mungkin dari mereka akan diketahui siapa sebenarnya pelaku yang sesungguhnya, ya. Karena menurut kabarnya Vina ini dijemput oleh seorang wanita saat malam itu. Nah, wanita ini siapa? Sampai saat ini juga kita nggak tahu sosoknya. Dari wanita ini sebenarnya bisa dicari keterangan-keterangan setelah dengan wanita ini, kemudian Vina dengan siapa, nah, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi untuk nasibnya EF, kemudian Pak Rudiana, juga Pak RT, kalau secara global sedang tidak aman-aman saja, mereka bisa terjerat hukum. Terutama saat ini yang kita baca, yang saya baca lebih dominan ke EF ya. EF di sini ada power. Jadi EF bisa terjerat hukum dengan keterangan palsu nanti.